Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita bermuajah kembali. Untuk hari ini insya Allah live mulai dari jam 8 ya. Kita maju, insya Allah hari ini ada bonus 2 jam. Kalau biasanya jam 9 sampai jam 10, mulai hari ini insya Allah durasinya kita tambah 1 jam, mulai dari jam 8 sampai jam 10 nantinya. Karena banyaknya permintaan, kemarin ada yang ingin bergabung dan praktek secara langsung, serta ingin berinteraksi ya dari kawan-kawan semua. Terima kasih yang sudah bergabung, mohon dibantu untuk tap-tapnya dan follow akun ini untuk belajar mengaji Al-Quran mulai dari 0 ya, menggunakan metode tilawati. Kemudian untuk hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan yang kemarin terlebih dahulu. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan membahas materinya. Kemudian 1 jam berikutnya kita akan praktek. Nanti yang berkenan untuk gabung dan ingin praktek, nah, kami sediakan ruang ya di sini. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Mari kita awali dulu untuk ngaji kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kemudian kita lanjut doa mau belajar seperti biasanya ya. Hitungan ketiga mulai dengan menggunakan lagu ros dasar seperti biasa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut doa mau belajar, tetap menggunakan lagu ros ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi israhli sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih ya sudah mengikuti doa. Insya Allah kita semua dipermudah oleh Allah dalam segala urusan serta dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Baik sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada, terima kasih yang sudah bergabung dan sudah mengikuti akun ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua, bermanfaat ya. Alhamdulillah banyak yang sudah bergabung, Kak Bawon, Kak Ayin, Kak Khalisah. Nah, selamat datang, selamat menyimak ya. Yang kemarin-kemarin sudah ikut live atau bergabung dalam live ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk halaman berikutnya di jilid 1. Bagi yang baru gabung silahkan nanti menyimak dulu ya. Jika ingin bertanya dan lain sebagainya, atau mungkin mau absen teman-teman dari mana ini, nah silahkan di kolom komentar terlebih dahulu. Nanti insya Allah di akhir sesi kita akan ada kolaborasi ya,
Nanti yang mau praktek atau ingin berinteraksi silahkan kami berikan ruang. Baik sahabat-sahabat semua pecinta Al-Quran dimanapun berada, alhamdulillah semuanya diberi kelonggaran dan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari untuk belajar Al-Quran bersama-sama dengan keikhlasan dan dengan niat yang kuat ya. Karena apa? Belajar Al-Quran itu tidak ada kata terlambat itu ya. Bagi teman-teman yang masih kesulitan atau terbata-bata dalam membaca Al-Quran, silahkan ikuti terus follow akun ini supaya mendapatkan jadwal siaran live secara berkala. Baik, terima kasih Kak Yakub, Kak Sabit, Kak Misun. Selamat menyimak. Baik, lanjut sahabat-sahabat semua pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Kita masuk ke dalam buku terlebih dahulu. Kemarin terakhir kita sampai halaman 23. Terakhir sampai halaman 23 bisa dilihat ya di dalam layar kaca. Nah, bagi yang sudah pernah mengikuti ngaji dengan menggunakan tilawati, ini bisa dijadikan ajang untuk murojaah. Nah, tapi bagi yang belum sama sekali bisa menyimak terlebih dahulu, utamanya terkait penggunaan lagunya gitu ya. Nah, kita menggunakan lagu Ros 3 nada, yaitu rumusnya datar naik turun, datar naik turun. Nah, nanti bisa diikuti ya irama saya. Halaman 23 kemarin tidak ada masalah huruf kaf yang memiliki sifat hamas. Sekarang kita lanjut dulu ke halaman 24. Ke halaman 24. Bisa dilihat ya di layar kaca. Nah, ini terdapat pokok bahasan baru yang warna merah. Pokok bahasan baru yang warna merah. Nah, ini namanya huruf lam, kayak pancing bentuknya ya. Huruf lam. Nah, tempatnya di mana atau makharijul hurufnya di mana? Huruf lam itu. Nah, secara makharijul huruf tempatnya adalah pinggir lidah bagian ujung. Nah, bisa diamati ya. Pinggir lidah bagian ujung bisa dirasakan. Tepi lidah bagian ujung menempel pada gusi atas gigi geraham bagian depan. Nah, gigi geraham, gigi seri, gigi taring di situ biasanya tersentuh oleh lidah kita ketika melafalkan huruf lam. Nah, tempatnya di situ sehingga pengucapan huruf lam itu bisa sempurna kalau makharijul hurufnya sesuai. Nah, di dalam metode tilawati dikenalkan dengan yang namanya huruf hijaiyah dan angka Arab. Nah, itu penting ya, karena dasar untuk bisa membaca Al-Quran kita wajib memahami huruf hijaiyah yang 30 huruf mulai alif sampai ya, kemudian angka Arab juga, karena di dalam Al-Quran itu ada yang namanya juz, kemudian nomor surat, nomor ayat, halaman. Nah, maka kita harus mengetahui angka Arab gitu ya. Lanjut dulu ya sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Nah, silahkan disimak baik-baik sambil istirahat atau sambil aktivitas. Nah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan panjang umur gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, supaya kita senantiasa bisa beribadah serta mempelajari ilmu Allah yang maha luas yaitu Al-Qur'an. Lanjut huruf lam. Cara membacanya seperti ini ya. Saya contohkan mulai dari basmalah. Nanti silahkan disimak baik-baik ya. Selamat datang Kak Muryani dan Kak Ica Nasicah. Terima kasih sudah bergabung dan tap-tap ya. Mohon dibantu tap-tap dan follow untuk mengembangkan akun ini supaya lebih menebar kebaikan gitu. Halaman 23. Saya mulai dari basmalah. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi ya basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik nadanya. Laka. Saya ulangi. Laka. Lasya. Lafa. Qala. Kala, lakho, dhola. Baik, assalamualaikum Ustadz. Salam kenal dari ND Flores NTT. Alhamdulillah Kak User Bungsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Bungsu sudah bergabung. Nah,
Salam untuk keluarga yang ada di sana ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Kita lanjut dulu ya. Ala fala ladha adala laqaba ja'ala falaha ghazala khalaqa kaf lam fa qaf kaf lam fa qaf kaf. Perhatikan baik-baik, yang di dalam kolom ini dibaca nama hurufnya. Nah, diingat ya, nama hurufnya, bukan bunyinya. Karena apa? Di sini tidak ada harokatnya. Kalau yang atas ini dibaca bunyinya karena ada harokat fathah atau sakal fathah di atasnya. Nah, tapi kalau yang di dalam kolom, sekali lagi ini dibaca nama huruf hijaiyahnya. Maka teman-teman semua, sahabat pecinta Al-Quran, itu harus paham huruf hijaiyah. Nah, seperti itu ya. Terus saya ulangi atau saya ulas kembali mengenai nada. Nadanya bagaimana Ustadz pakemnya? Nah, nadanya adalah nada dasar 3 nada, menggunakan lagu ros 3 nada, yaitu datar, naik, turun. Nah, terus pertanyaannya, kalau satu kolom seperti ini bagaimana cara membacanya? Satu kolom itu dibaca nada 3, menggunakan nada 3 yang turun. La, ka, na, na. Nah, nadanya kan na, 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 na. Maka ini diambil nada yang ketiga turun supaya pas nanti ketukannya, iramanya. Terus untuk yang 3 kolom ini memakai atau menggunakan 3 nada, datar, naik, turun, na 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 na. Terus yang 2 kolom ini memakai 2 nada, naik dan turun, na 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 na, adalah laqaba. Nah, untuk yang di bawah sendiri dalam kolom atau dalam kotaan ini dipakai 3 nada karena ada 3 kolom, 1, 2, 3. Na 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 na, kaf lam fa qaf kaf lam fa qaf kaf. Nah, seperti itu ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Dan untuk yang undangan, nah insya Allah nanti kita gabungkan di akhir sesi ya. Ada sesi praktek dan mungkin ingin interaksi dan lain sebagainya, insya Allah nanti di akhir sesi ada. Untuk permulaan ini kita berikan materi terlebih dahulu ya, supaya teman-teman semua tidak bingung terkait metode tilawati gitu ya. Baik, terima kasih Kak Fuad, Kak Zakira dan lain sebagainya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah kami kepada teman-teman semua sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada. Baik, kita lanjut dulu untuk halaman 24. Halaman 24. Nah, sekali lagi huruf lam itu tempatnya adalah tepi lidah bagian ujung bertemu dengan gusi, gigi seri, gigi taring dan geraham. Nah, di situ tempatnya biasanya nempel di sekitar situ. Nah, dirasakan ya, ketika melafalkan dirasakan supaya lebih mengena gitu ya, supaya lebih mengena dan sempurna cara melafalkan huruf hijaiyahnya. Oke, tadi sudah saya contohkan. Nah, terima kasih Kak Mentari 02, Kak Umi yang sudah bergabung. Silahkan dibantu tap-tap dan follow akun ini dan share sebanyak-banyaknya ya, supaya lebih bermanfaat ketika kita menebarkan kebaikan gitu. Halaman 24 coba dipraktekkan, nanti saya contohkan, kemudian diikuti ya, dipraktekkan. Saya contohkan dulu membaca per baris, nanti diikuti setelah saya. Gitu ya. Saya mulai dari basmalah. Yuk kita basmalah bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang sudah bisa? Nah, coba diulangi sekali lagi ya. Sama-sama diulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Laka, tirukan. Laka. Lasya, lafa, kola, tirukan. Lasya, lafa, kola. Saya dulu. Kala, lakho, dhola, tirukan. Kala, lakho, dhola. Ala, fala, ladho.
Yuk. Ala fala ladha. Adala laqaba. Tirukan. Adala laqaba. Saya dulu. Ja'ala falaha. Tirukan. Ja'ala falaha. Ghazala khalaqa. Yuk. Ghazala khalaqa. Kaf lam fa. Qaf kaf lam fa qaf kaf. Nah, cara bacanya seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Mudah ya. Ini hurufnya belum bersambung, masih terpisah semua. Nah, saya kira masih mudah ya. Huruf hijaiyahnya bisa terlihat. Nah, nanti kalau sudah bersambung beda lagi. Dan ini belum ada panjang pendeknya, masih satu harokat, panjangnya satu ketukan gitu ya. Nana, nana, nana. Jadi bacanya harus tegas. Nah, tegas artinya kita sesuai dengan tajwid yang ada. Karena di sini kita dituntut untuk tartil gitu ya. Dalam baca Al-Quran yang baik adalah tartil. Nah, apa itu tartil? Pelan-pelan sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Sesuai perintah Allah dalam Al-Quran ya. Sahabat-sahabat semua, warattilil Qur'ana tartila. Nah, sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dengan tartil, pelan-pelan menggunakan kaifiah tajwid yang ada. Nah, ini yang paling baik gitu ya. Maka di dalam metode tilawati ini kita dianjurkan untuk menggunakan nada supaya kita tidak tergesa-gesa, kita bisa pelan-pelan, kemudian disiplin terhadap tajwidnya. Harus disiplin ya kalau dalam Al-Quran, karena panjang pendek, kemudian huruf, harokat, ini ketika salah satu harokat atau satu huruf atau satu panjang pendek saja itu sudah merubah arti. Nah, seperti itu. Maka terkadang kita harus mengkoreksi terkait salah satunya adalah bacaan suratul Fatihah kita, Al-Fatihah kita. Nah, karena apa? Al-Fatihah itu adalah termasuk salah satu rukun sholat. Nah, ketika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan sholatnya belum sempurna, gitu kan? Oke, makanya jangan sampai putus asa atau tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran ya, sahabat-sahabat semua. Nah, tetap semangat meskipun masih terbata-bata atau masih kesulitan. Nah, langsung saja gabung di live Mas Suri Kurniawan ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung, Kak Dipong, Kak Reni Ningtyas. Nah, terima kasih yang sudah bergabung. Silakan menyimak dan follow akun ini serta di tap-tap layarnya ya. Kita coba untuk mengulang halaman 24 ini secara bersama-sama supaya lebih mantap ya, supaya ada pemantapan. Nah, gitu. Halaman 24 kita mulai dari basmalah, dimulai dari ketukan 1 2 3. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya, nggak usah tergesa-gesa. Laka, lasya, lafa, kola, kala, lakho, vola, ala, fala, ladha, adala, laqaba, ja'ala, falaha, ghazala, khalaqa, kaf lam fa, qaf kaf lam, fa qaf kaf. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah semuanya semangat ya. Cara bacanya seperti itu. Nah, cara bacanya pakai 3 nada. Datar, naik, turun. Nah, yang masih bingung rumus 3 nada, silahkan disimak dan saya contohkan misalkan nantinya dimasukkan basmalah menggunakan 3 nada. Contohnya seperti ini. Nada datar, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian naik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang nada turun, Bismillahirrahmanirrahim.
Na 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 na. Awalnya dari sini ya, di jilid 1 ini awalnya. Na 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 na. Nanti sehingga di dalam Al-Qur'an kita sudah terbiasa. Karena bisa itu dari terbiasa. Insya Allah seperti itu rumusnya ya. Dan teman-teman semua kami harap tidak patah semangat, jangan kendor untuk belajar Al-Qur'annya, khususnya bagi yang pemula atau yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'annya. Nah, di sini sebagai wadah untuk kita semua belajar Al-Qur'an mulai dari nol gitu ya. Baik, silahkan di follow dan di tap-tap layarnya. Terima kasih yang sudah bergabung ya, Kak Scorpio, Kak Elmika, Kak Mustaqim Rahman. Nah, selamat bergabung Kak. Selamat menyimak, sudah melonggarkan waktu. Terima kasih kami ucapkan ya. Oke, halaman 24 ini tidak ada masalah saya kira ya. Halaman 24 kita anggap selesai. Kita lanjut dulu ke halaman 25. Nah, untuk menyingkat waktu juga ya, karena waktu kita terbatas. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kelonggaran waktu sehingga kalau perlu dalam seharian penuh ya kita kita bisa fokus dalam belajar Al-Qur'an gitu ya. Masya Allah. Nah, halaman 25. Halaman 25. Kita lanjut halaman 25. Terima kasih Kak Kori Laili, Kak Florensinta dan Kak Teh Dia, Kak Vio, selamat bergabung. Mohon di follow ya dan di tap-tap layarnya untuk mengembangkan majelis ini supaya lebih menebar kebaikan lagi. Baik, halaman 25 silahkan dilihat sahabat-sahabat semua. Ada yang warna merah di halaman 25 ini. Artinya di sini ada pokok bahasan baru lagi yang perlu kita bahas ya. Nah, halaman 25 yaitu bertemu dengan huruf mim. Huruf mim, M-I-M, mim. Awas. Nah, lanjut Kak. Baik. Terima kasih Kak Scorpio. Nah, semoga kita semua diberi kesehatan, kemudahan dan panjang umur ya. Amin ya rabbal alamin. Mim, M-I-M, mim. Nah, jangan sampai miring ya. Jangan sampai imalah atau miring. Contoh, dibaca mim, tidak boleh. Harus mim, M-I-M, mim. Karena apa? Ketika kita membiasakan sesuai dengan huruf vokalnya, insya Allah nanti sampai di Al-Qur'an pun juga terbiasa seperti itu. Tapi kalau sudah keliru dari awal, nanti membenahinya susah sahabat-sahabat semua ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bergabung. Baik Kak Samyono, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, mohon dibantu untuk follow, tap-tap layarnya dan share ya. Kak Samyono dari mana nih? Nah, salam untuk keluarga di rumah ya. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran serta diparingi panjang umur gitu ya. Halaman 25 mim ini tempatnya. Nah, mim ini salah satu huruf yang keluar dari kedua bibir, disebut as-safatain. Keluar dari dua bibir. Mim. Nah, coba dirasakan ya. M-I-M. Awas, sekali lagi kami ingatkan jangan dibaca miring. Contoh mim tidak boleh. Nah, karena di dalam Al-Qur'an itu terdiri juga atau ada juga yang namanya huruf muqatta'ah. Huruf hijaiyah yang tidak ada harokatnya. Nah, itu yang tahu artinya hanya Allah semata gitu ya. Contoh, alif lam mim. Mim bukan mim ya. Alif lam mim. Nah, Kak Mentari 02, Assalamualaikum, izin gabung Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Mentari, terima kasih sudah bergabung. Mohon di follow dan di tap-tap ya, setelah di share supaya lebih menebar kemanfaatan untuk majelis ini ya, dan barokah bagi kita semua. Sekali lagi huruf mim dibaca M-I-M, mim. Jangan sampai miring. Nah, larangan keras itu. Nah, gitu ya. Kesalahan jali namanya ketika sampai dibaca mim. Nah, saya contohkan dulu cara membacanya huruf mim. Nah, supaya teman-teman semua sahabat pecinta Al-Qur'an nanti bisa mengikuti gitu ya. Halaman 25 saya mulai dari basmalah, disimak baik-baik. Assalamualaikum, izin gabung Ustadz. Waalaikumsalam. Baik Kak Teh Manis. Nah, selamat bergabung dan mohon dibantu tap-tap layar serta follow ya untuk menebarkan dan mengembangkan kebaikan ini. Nah, baik, halaman 25 saya mulai dari basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma. Nah, ini sama dengannya bisa dibaca bisa tidak. Nah, untuk kali ini tidak usah dibaca ya, karena saya kira sahabat-sahabat semua sudah paham kalau ini sama antara yang ini dengan yang ini sama-sama huruf mim. Nah, misalkan pakai sama dengan ma, sama dengan ma, seperti itu. Tapi kini hari ini kita tidak usah memakai sama dengan ya, langsung saja biar enak. Ma. Saya lanjut. Kaka, faka, kako, lasa, lafa, kola, roma, mado, lama, komaro, rohoma, falama. Hati-hati dengan nadanya. Karoma, mazako, adoma, maroha, rojama, tomasa. 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa dilihat ya cara bacanya seperti itu. Awas, hati-hati dengan 3 nada, datar, naik, turun. Kuncinya konsisten 3 nada ya. Datar, naik, turun. Assalamualaikum, dilambat Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bunda Imelda. Baik, sesuai request ya. Nah, masih kecepatan ya? Oke, kami perlambat sedikit ya. Nanti insya Allah di akhir sesi juga ada mungkin tanya jawab atau mungkin interaksi dan praktek. Nah, nanti kita kasih ruang untuk teman-teman untuk bergabung bagi yang berkenan ya. Halaman 25 saya ulangi lagi agak diperlambat ya, supaya sahabat-sahabat semua mungkin yang masih kesulitan nanti bisa memahami secara sempurna gitu ya, insya Allah ya. Baik, saya ulangi lagi. Nah, agak saya perlambat temponya, tapi awas tetap satu ketukan, jangan diseret ya. Saya mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun pelan tetap tegas ya. 2 harokat tetap, 1 harokat tetap 1 ketukan. Nah, tidak boleh diseret. Lanjut. Ma. Ka. Fa. Kako. La. Sa. Lafa, kola, roma, mado, lama. Nah, agak kasih jeda ya. Komaro, rohoma. Saya ulangi ya. Komaro, naik ini. Rohoma, turun. Falama. Caranya seperti itu nadanya. Karoma, mazako, adoma. Nah. Maroha, rojama, tomasa. 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kiroati. Nah, ini temannya kiroati ya, Kak Elbabiwer. Nah, ini temannya kiroati, yaitu tilawati. Nah, ini ya, tilawati, Kak Elbabiwer. Terima kasih sudah bergabung, Kak Marni, Kak siapa ini namanya, pakai huruf Thailand apa ini. Nah, terima kasih, silahkan di follow dan di tap-tap layarnya serta di share ya, untuk mengembangkan majelis ini supaya lebih bermanfaat dan menebar kebaikan gitu ya. Ini pasca kiroati ya. Walah aku belajar qiraati baru jilid 2 kakak padahal udah tua. Tetap semangat Kak Elbabiwer ya. Tidak apa-apa. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Nah, ini rumusnya ya. Maka teman-teman atau sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun berada yang dirahmati Allah, jangan patah semangat untuk belajar ilmu Allah yang maha luas, yaitu Al-Quran. Nah, karena tidak ada kata terlambat. Nah, gitu ya, tidak ada kata terlambat. Ingat, kita belajar kan mulai dari kandungan sampai liang lahat gitu ya, belajar ilmu itu. Maka termasuk Al-Quran ini tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran.
entah jenengan atau entah sahabat-sahabat semua memakai metode apapun, nah itu suatu jalan ya, suatu jembatan untuk mempermudah. Nah, Kak, apa bedanya dengan metode Iqra? Nah, sebenarnya sama ya, Kak ya. Kalau metode Iqra itu tetap untuk nada ya, khususnya nada itu sebenarnya sama, memakai lagu ros dasar semua. Untuk metode Iqra biasanya memakai 2 nada, naik dan turun. Kalau tilawati ini memakai 3 nada ya, sahabat-sahabat semua. Na 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 datar naik turun. Kalau metode Iqra sebenarnya itu ada nadanya juga. Cuman kadang untuk pemula nada itu dikesampingkan terlebih dahulu. Karena nada itu penunjang ya untuk memperindah bacaan. Yang paling penting adalah cara membacanya. Cara membacanya harus sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf dan tajwidnya. Nah, seperti itu ya, kakakku. Kak siapa ini? Kak Bia. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan diikuti, di follow dan di tap-tap layarnya ya Kak ya. Sekali lagi untuk metode tilawati kita menggunakan 3 nada. Nah, di tempat gua sedang booming metode tilawati sama metode Umi. Alhamdulillah Kak. Nah, Kak siapa ini tadi? Kak, wah gambarnya krokodil ini, gambarnya buaya. Kak siapa ini? Nah, Kak siapa namanya ya? Kak tanpa nama ini. Nah, di tempatnya memang dimanapun ya, insya Allah untuk metode tilawati ini sudah go internasional juga sampai Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Nah, ada regionalnya masing-masing gitu ya. Dan kebetulan hari ini kita memakai metode tilawati. Nah, Umi pun juga bagus ya. Semuanya metode itu bagus sebagai jembatan, sebagai perantara kita untuk mempermudah. Nah, kita enaknya pakai metode mana gitu ya. Untuk mempermudah cara kita cepat membaca Al-Qur'an, cepat bisa membaca Al-Qur'an gitu ya sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan dan kita bisa belajar bersama. Silahkan diikuti terus supaya tidak ketinggalan jadwal live-nya ya. Nah, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran serta panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaman 25 untuk nada tetap 3 ya, karena ini 3 kolom. Nah, yang di dalam kotak bawah ini kenapa dituliskan angka Arab? Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan, mungkin yang sudah gabung dari awal ini sudah tahu. Nah, yang bagi hari ini baru gabung. Nah, bagi yang hari ini baru gabung, nah ini angka Arab sengaja dituliskan atau dicantumkan dikarenakan di dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya juz, kemudian halaman, nomor ayat, nomor surat, maka kita harus mengenal atau memahami angka Arab. Dalam metode tilawati kita dikenalkan angka Arab mulai satuan, puluhan, ratusan, kemudian ribuan gitu ya. Nah, karena di dalam Al-Qur'an itu suratnya, ayatnya itu sampai ratusan bahkan ribuan kan seperti itu. Maka teman-teman semua sahabat pecinta Al-Qur'an harus paham ya. Huruf hijaiyah, paten ini ya. Huruf hijaiyah kemudian angka Arab ini suatu rumus pakem dasar kita untuk bisa membaca Al-Qur'an. Tanpa huruf hijaiyah 30 huruf alif sampai ya itu kita tidak akan atau kesulitan mungkin ya untuk mengeja huruf-huruf Al-Qur'an, apalagi yang nanti sudah bersambung gitu ya. Sudah bersambung. Ini kan masih terpisah ya, hurufnya masih asli, terpisah. Nanti ada yang sudah bersambung. Nah, kadang kesulitan kita itu ketika sudah bersambung karena bentuknya itu terkadang agak beda dengan aslinya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih kakak-kakak semua, Kak Itsariani, Kak Novi Natasha, Kak Septifani, nah yang sudah bergabung silahkan dibantu follow dan tap-tap layarnya. Nah, wajib ya bagi yang pemula dan ingin belajar membaca Al-Qur'an, yang masih terbata-bata, masih kesulitan, wajib untuk bergabung follow di akun ini supaya tidak ketinggalan jadwal live-nya. Nah, syukur-syukur dibagikan sebanyak-banyaknya supaya kita semua bisa menebar kemanfaatan gitu ya. Baik, sahabat-sahabat semua, kita praktekkan dulu ya halaman 25. Kita praktekkan pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Nah, sesuai perintah Allah dalam Al-Qur'an, waratil Qur'ana tartila. Nah, sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Qur'an dengan tartil, pelan-pelan dengan kaidah tajwid yang ada. Wah, Masya Allah, terima kasih Kak Adel Dewit. Nah, sudah mengirim mawarnya ya. Alhamdulillah, barakallah, semoga dilancarkan rezekinya. Baik, teman-teman semua, sahabat pecinta Al-Qur'an.
Oke, halaman 25 coba kita praktekkan dengan basmalah terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Awas satu harokat, satu ketukan ya. Harus cakram remnya. Tidak boleh dibaca nggak boleh. Itu kepanjangan. Matnya jadi gondrong nantinya ya. Nah ini belum sampai hukum mat atau hukum panjang. Ini masih satu ketukan. Lanjut. Ka, fa, ko. Sekali lagi. Ka, fa, ko. Nah nadanya kalau bisa digunakan ya supaya lebih mudah menghafalnya. La, sa, la, fa, ko, la. Yuk. La, sa, la, fa, ko, la. Terima kasih Kak Ambun, Kak Rin, Kak Bunda. Nah yang sudah bergabung. Nah, Roma, madho, lama. Yuk. Roma, madho, lama. Qomaro, roghoma, falama. Yuk. Qomaro, roghoma, falama. Baik, luar biasa. Lanjut. Karoma, mazaqo, adoma. Yuk. Karoma, mazaqo, adoma. Nah, mengaji metode tilawati love. Wah, terima kasih Kak Rin. Nah, Kak Syahida, itu tilawati 1 ya Kak, betul sekali tilawati 1 Kak. Nah kita belajar mulai dari tilawati 1 kemudian sampai tilawati 6 nantinya serta dilanjut ke mushaf ya. Besok kalau sudah lancar semua ya. Nah hari ini bagi teman-teman yang masih terbata-bata, masih kesulitan dalam baca Al-Quran, kita mulai dari jilid 1 supaya lebih mudah. Nah tentunya insya Allah selain kita bisa membaca, nanti juga bisa nadanya gitu ya. Pakai lagu ras dasar, pakai 3 nada supaya lebih keren ya. Membaca Al-Quran dengan nada gitu ya. Saya lanjut dulu. Maroha, rojama, komasa. Aku belajar qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa Kak Pik. Nah dilanjutkan ya, semangat. Pokoknya tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Pakai metode apapun tetap sama. Nah dulu waktu saya kecil metodenya tilawati setelah punya anak dan sekolah metodenya Asyifa. Wah luar biasa. Nah ini wawasan yang sangat luas ya Kak Ita Fitriah. Assalamualaikum Ustadz, izin gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nursida. Nah semua saja teman-teman yang baru gabung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tetap tidak mengurangi rasa mahabbah kami. Nah ke atasin Kak, gak kelihatan. Oh gitu ya. Oke gini ya. Nah, tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih Kak Fahma. Nah terima kasih Barakallah, Masya Allah. Kak ajari tilawati 6 Kak bisa. Insya Allah nanti bertahap ya Kak ya. Nanti bertahap. Karena ini teman-teman yang lain juga ada yang masih pemula sehingga baru mulai dari jilid 1. Nah alhamdulillah sudah pernah sertifikasi tilawati. Alhamdulillah sudah punya syahadah berarti ya. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Ama. Masya Allah luar biasa. Nah baik, saya lanjut dulu, saya selesaikan ya teman-teman semua. Intinya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dari teman-teman yang baru gabung, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah kami, rasa kecintaan kami terhadap sahabat-sahabat semua dalam mempelajari Al-Quran, ilmu Allah yang maha luas ini gitu ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Baris terakhir ya, 2 dari akhir. Maroha, rojama, tomasa. 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terima kasih Kak Ama, Kak Zada, Kak Wahyuni. Nah, Masya Allah terima kasih, ini sangat bermanfaat. Alhamdulillah, silahkan di follow dan ditebarkan kebaikan ini di share sebanyak-banyaknya ya. Supaya lebih bermanfaat bagi kalangan luas gitu ya. Karena masih banyak dari sahabat-sahabat kita mungkin yang belum bisa membaca Al-Quran atau terbata-bata serta kesulitan. Nah ini sebagai wadah belajar kita mulai dari nol menggunakan metode tilawati. Sekali lagi saya ingatkan sahabat-sahabat semua, di sini untuk kotak yang akhir ini
diberikan atau dicantumkan angka Arab. Supaya apa? Supaya kita mengenal bentuk-bentuk angka Arab. Karena apa? Di dalam Al-Quran kita diharuskan untuk memahami yang namanya juz, kemudian halaman, nomor ayat, nomor surat, nah dan lain sebagainya. Nah itu berarti angka Arab ini penting ya, kita harus tahu. Dalam metode tilawati kita dikenalkan angka satuan, puluhan, ratusan sampai ribuan nantinya. Ini masih sampai satuan di sini ya. Kita bacanya maka 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Nah, mungkin tadi ada yang sempat komen. Nah, saya sudah pernah ikut tilawati dan sertifikasi. Alhamdulillah sudah punya syahadah. Nah, berarti sudah bisa mengajarkan gitu ya. Yang mungkin bertugas sebagai pendidik di dalam lembaga formal maupun non formal bisa diimplementasikan untuk anak-anak didik kita. Insya Allah lebih mudah dan lebih praktis untuk mengkondisikan anak. Nah, karena sebenarnya dalam metode tilawati ini ada yang namanya strategi pembelajaran gitu ya. Bagi yang sudah mengikuti training of trainer, nah di pusatnya metode tilawati, insya Allah ada yang namanya pembelajaran strategi pembelajaran. Nah, ada micro teachingnya juga. Nah, gitu ya. Untuk saat ini belum bisa ya saya praktekkan ya. Kita fokus di jilid 1 dulu ya untuk teman-teman yang mungkin pemula dan belum bisa lancar membaca Al-Quran. Nah ini supaya lebih paham lagi. Terima kasih Kak. Siapa ini? Kak Eknak Mel. Nah ini luar biasa. Masya Allah sudah mengirim mawar. Alhamdulillah barakallah ya. Nah terima kasih, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Baik, untuk halaman 25 saya kira tidak ada masalah ya. Ada kelas privat Kak Ustadz? Kak Ayu aja. Waduh, kelas privat ya Kak Ayu. Nah kalau di offline sini di kantor cabang kami, nah setiap harinya insya Allah ada privat untuk majelis tilawati ini ya. Nah itu biasanya ada untuk lansia, kemudian remaja, dan untuk anak-anak gitu ya. Tapi untuk yang online kami usahakan ya Kak Ayu ya. Insya Allah nanti kami usahakan. Nah bisa dilanjut inbox atau DM ya nanti ya. Nah mungkin untuk privat nanti kita carikan solusi. Nah Jokam Kak, baik alhamdulillah Kak. Jokam itu Kediri kalau nggak salah ya, Kak Evi. Nah, terima kasih Kak Evi. Nah, selamat bergabung. Salam ya. Nah, ini di Ngawi Kak ya. Nah, kalau Jokam Kediri gitu ya. Kalau Jokam itu Kediri. Ditunggu Ustadz program privat online-nya. Insya Allah Kak Ayu. Nah, doakan saja kami semua diberikan kelonggaran waktu dan kesehatan serta panjang umur supaya lebih bisa banyak menebar kemanfaatan gitu ya. Kita lanjut dulu ya Kak Ayu, Kak Honger, Kak Mustikarina, Kak Dian. Nah, yang baru bergabung silahkan di follow supaya tidak ketinggalan jadwal live-nya. Halaman 25 supaya lebih sempurna atau supaya lebih afdal. Nah, kita ulangi sekali lagi bersama-sama tapi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin nyimak, saya belum begitu hafal dari dasar ini Bunda Lansia, makasih. Insya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tina. Nah, nanti insya Allah di akhir sesi kita berikan ruang untuk kolaborasi ya, bisa mungkin mencoba untuk praktek atau interaksi. Nah silahkan nanti diikuti terus live ini sampai selesai. Kita live insya Allah sampai jam 10, mulai jam 8 setiap harinya, diikuti terus. Nanti di akhir sesi kita adakan collab gitu ya, untuk teman-teman yang ingin praktek dan kami simak, dan teman-teman yang ingin interaksi gitu ya. Baik, halaman 25 coba kita ulangi bersama-sama pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa ya. Dari basmalah dalam hitungan ketiga ya. Ikuti saya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ka fa ka ko lasa lafa qola roma madho lama qamara roghama falama karoma mazaqo adhoma maroha rojama tomasa
9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah, semangat semua ya. Alhamdulillah, barakallah. 25. Nah, cara bacanya seperti itu tadi. Yang baru ikut live hari ini, nah mungkin ketinggalan live-live yang kemarin. Hasil daripada live yang kemarin, ini perlu saya sampaikan ya, supaya teman-teman yang mungkin kesulitan untuk huruf hijaiyah yang sebelumnya. Nah, kalau saya ulang dari awal nanti kasihan teman-teman yang sudah mengikuti dari kemarin ya. Ada siaran ulangnya itu di channel YouTube Mas Suri Vlog. Nah, di channel YouTube Mas Suri Vlog. Nah, itu bisa dilihat ya. Insya Allah live hari pertama sampai hari ini dan seterusnya. Nanti siaran ulangnya insya Allah kita share di channel YouTube Mas Suri Vlog. Bisa dilihat di situ ya, supaya tidak ketinggalan gitu ya. Baik, sahabat-sahabat semua pecinta Al-Quran dimanapun berada yang dirahmati Allah, halaman 25 saya anggap clear ya, tidak ada masalah ya. Nanti yang ingin praktek Kak Erni Nuraini, alhamdulillah terima kasih. Terima kasih yang sudah kirim mawar dan semoga bisa dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Kak siapa ini? Kak Erni Nuraini, Kak Syahida 1800. Kak gak ada grup WA ya Kak untuk belajar tilawati? Oh insya Allah nanti kita usahakan ya Kak ya, Kak Syahida. Nah hari ini belum ada, kita sementara memang ada majelis offline-nya khususnya di cabang Ngawi sini. Nah cuman untuk online nanti coba kita usahakan ya Kak ya, baik dari kelas privat atau mungkin nanti grup WA dan lain sebagainya. Nah semoga saja, doakan kami semua ada kelonggaran waktu dan diparingi panjang umur serta sehat ya. Nah, supaya bisa membantu teman-teman semua lebih banyak menebar kemanfaatan gitu ya. Edvina, pakai Kak kalau di jilid 1 per baris itu datar naik turun. Alhamdulillah Kak Eton, terima kasih sudah bergabung ya dan memberi gambaran. Nah, Kak kalau di jilid 1 per baris itu datar. Iya betul, datar naik turun. Ini rumusnya 3 nada. Kita ingatkan kembali ya. Rumus tetap konsisten 3 nada. Mulai halaman 1 sampai nanti di jilid 6 bahkan sampai mushaf Al-Quran kita menggunakan 3 nada. Datar naik turun, pakemnya itu. Sehingga dalam Al-Quran misalkan basmalah saja kita buat 3 nada. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian naik. Bismillahirrahmanirrahim. Turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Datar naik turun. Misalkan Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Turun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kak Meliana terima kasih ya, semoga berkah, panjang umur dan dilimpahkan rezekinya. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Hasil akhirnya ketika nanti jenengan semua atau sahabat-sahabat semua sampai di Al-Quran, nada tetap konsisten pakai 3 nada itu. Awalnya dari mana? Nah, saya masih sulit kalau pakai nada. Nah, di sini awalnya dari jilid 1 ini ya. Ini jawabannya, solusinya. Pakemnya dari jilid 1. Dari jilid 1 ini sudah kita mulai menggunakan nada. Maka nada itu sangat dianjurkan ya kalau dalam metode tilawat ini. Nah, supaya lebih mudah. Sebenarnya lebih mudah kok kalau pakai nada ini. Nah, contoh ini ya. Kaka, faka, kako. Untuk ketukan juga pas insya Allah ya. Satu ketukan. Nana, nana, nana. Nah, kalau 3 huruf. Nana, nana, nana. Qamaro, roghama, falama. Nah, seperti itu contohnya. Nah, misalkan pelan-pelan juga bisa, tetapi awas hati-hati dengan yang namanya bacaan yang diseret gitu ya. Kak Radia, alhamdulillah Masya Allah sudah mengirim mawar. Nah, terima kasih. Semoga dilancarkan dan dipanjangkan umurnya. Qamaro, roghama, falama. Nah, itu. Kak Meliana, terima kasih Kak Meliana yang sudah mengirim mawar. Semoga dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya. Nah, ini
Caranya bacanya seperti itu ya, pakai nada. Tetap konsisten 3 nada, itu kuncinya. Konsisten 3 nada. Nah, yang masih kesulitan nanti diikuti terus, disimak terus live ini. Nah, insya Allah ketika sahabat-sahabat semua sering menyimak live ini, nada ini akan terngiang-ngiang di telinga ya. Nada ini akan terngiang-ngiang di telinga sehingga saat aktivitas atau saat bepergian terkadang itu kita hafal sendiri. Nah itu. Insya Allah lebih enak nanti ketika pakai nada. Dan bisa itu dari terbiasa. Nah ini rumusnya. Bisa dari terbiasa. Semakin sahabat-sahabat semua sering menyimak, semakin mendengarkan live ini, insya Allah akan terbiasa dengan sendirinya. Yang semula sulit bingung, nah saya kira akan terbiasa mendengar lebih enak gitu ya. Nah, kalau sudah bisa enak kok nanti ya. Yang penting berarti terbiasa gitu ya sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah yang hadir ada 240 orang ya. Nah, salam takdim dari kami. Terima kasih Kak Radia yang sudah mengirim love. Kak Ling 02, Masya Allah, semoga dilancarkan, diberkahkan rezekinya ya. Nah, dan dibantu follow akun ini dan di-share sebanyak-banyaknya supaya lebih bermanfaat dan banyak menebar kebaikan kepada sahabat-sahabat semua yang mungkin masih pemula dan masih kesulitan dalam baca Al-Quran gitu ya. Kita lanjut dulu ya sahabat-sahabat semua, halaman 25 kita anggap selesai, tidak ada masalah. Nah, nanti yang ingin interaksi atau ingin praktek di akhir sesi insya Allah kita kasih ruang ya. Terima kasih Kak Faizakia 2. Nah, terima kasih sudah mengirimkan mawar. Nah, semoga saja berkah dan lancar rezekinya. Halaman 26 sekarang, halaman 26. Saya agak ke ataskan ya. Saya agak tarik ke atas supaya lebih kelihatan. Nah, halaman 26 bisa dilihat ya. Ada yang warna merah. Artinya di sini ada pokok bahasan baru yang harus kita bahas. Nah, ada pokok bahasan baru yang harus kita ulas. Nah, siapa tahu namanya? Nah, yang tahu bisa cek di kolom komentar ya. Nah, tapi tetap saya jelaskan di sini ya. Halaman 26 ini namanya huruf nun yang warna merah. Nah, awas hati-hati namanya N-U-N, nun. Nah, jangan sampai miring ya. Miring bagaimana? Miring itu contohnya dibaca non. Nah, itu kan artinya secara vokal, secara artikulasi, itu kan memakai O ya. N-O-No-N jadinya, salah ini. Termasuk kesalahan jali, bacaan miring gitu ya. Nun dibaca nun itu sudah satu kesalahan, tidak boleh. Karena apa? Di dalam Al-Quran, sekali lagi saya jelaskan, dalam Al-Quran itu berdiri yang namanya huruf muqoto'ah, huruf yang berdiri sendiri dan artinya hanya Allah yang tahu. Bisa disebut fawatihus suwar. Nah, dalam ilmu tajwid ada mad lazim mustaqal, kilmi dan lain sebagainya. Nah, kalau secara harfiah itu ada yang menyebut huruf muqoto'ah. Nah, ini huruf yang berdiri sendiri tanpa harokat. Contoh alif lam mim. Nah, itu kan huruf muqoto'ah, tidak ada harokatnya. Kalau dibaca alama salah, jelas salah karena tidak ada fathahnya. Maka bacanya alif lam mim. Nah, itu namanya huruf muqoto'ah. Maka sahabat-sahabat semua di dalam metode tilawati di jilid 1 ini dikenalkan yang namanya dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa? Nah, saya sebutkan langsung mulai alif sampai ya itu ya. Alif, ba, ta, tha, jim sampai ya itu. Nah, itu huruf hijaiyah yang berjumlah 30 huruf itu. Nah, itu dinamakan huruf hijaiyah. Harus paham itu ya. Karena apa? Nanti di dalam Al-Quran ada yang berdiri sendiri, ada lagi yang nun. Nah, maka nun ini tidak boleh disebutkan nun. Nah, kalau sudah terbiasa nun, nanti merubahnya sulit. Jadi prinsipnya mulai dari nol itu lebih mudah daripada sudah jadi atau sudah bisa tapi membenahi. Nah, sudah lancar bacaannya tapi keliru tajwidnya. Nah, ini susah membenahinya ya sahabat-sahabat semua. Maka diperhatikan baik-baik ya secara makharijul huruf, hukum tajwidnya. Nah, ini harus disiplin kita ya. Nun. Nah, alif lam mim. Terus ada lagi alif lam ra. Nah,
itu semuanya ada huruf muqatta'ahnya. Nah, kita lanjut dulu ya, halaman 26. Terima kasih yang sudah bergabung. Nah, teman-teman semua silahkan di-follow, Kak Sarah, Kak Mailupli, nah, dan lain sebagainya. Nah, silahkan di-follow dan di tap-tap layarnya serta di-share sebanyak-banyaknya supaya lebih bisa menebar kemanfaatan bagi pemula yang ingin belajar Al-Quran gitu ya. Baik, saya contohkan huruf nun. Nah, sebentar, ketinggalan ya. Huruf nun tempat keluarnya di mana? Sekarang pertanyaannya itu ya. Huruf nun ini tempat keluarnya, nah, satu paket dengan huruf lam. Nah, satu paket dengan huruf lam. Di mana? Tepi lidah. Nah, Kak Miftah ada Kak, Alhamdulillah ya, terima kasih. Kak Eton terima kasih sudah mengirim mawar, Alhamdulillah, barakallah, semoga dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Huruf nun tempatnya adalah tepi lidah bagian ujung. Nah, diingat-ingat ya, tepi lidah bagian ujung, coba dirasakan tepi lidah bagian ujungnya bertemu dengan gusi, gigi seri, kemudian gigi taring, gigi geraham bagian atas. Gusinya ya. Nun. Nah, di situ tempatnya. Kalau lam, nah, lam itu juga setara dengan nun. Lam, nun, nah itu satu paket. Tempatnya di situ. Nah, baik, terima kasih Kak Jumarti, Kak Eton. Nah, yang sudah bergabung semua saja. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah kami kepada sahabat-sahabat semua yang sevisi misi dalam mempelajari Al-Quran gitu ya. Baik, huruf nun tempatnya ujung tepi lidah bagian ujung bertemu gusi, gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Nah, tidak usah dihafalkan kalau memang kesulitan, tapi dipraktekkan saja ya, dipraktekkan saja langsung. Nah, tempatnya di situ, dirasakan nun, nah, nun. Baik, nah, ini termasuk huruf yang khaisyum ya. Nanti ada gunahnya juga. Gunah itu dengung. Nah, baik, halaman 26 saya contohkan, silahkan disimak baik-baik. Nah, di layar kaca bisa dilihat ya bukunya. Dari basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan saja saya praktekkan. Nala, konsisten 3 nada ya. Nala, nala, bana, khana, kana, fana, naja, dana, nada, naso. Nah, baik. Oke, ternyata ada jeda ya. Di sini live-nya kurang 4 menit ternyata ya. Kurang 4 menit. Nah, saya lanjut dulu ya. Dana, nada, naso, fanada, nasoro, korona, dhamana, nadhoma, janaba, hadona, nakhola, hasana, kaf, mim, nun, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Nah, seperti itu cara membacanya ya, sahabat-sahabat semua. Nah, sebentar ya sahabat-sahabat semua, mohon maaf ini ternyata live-nya maksimal 1 jam ya sekali sesi ya. Nah, nanti insya Allah karena program kita hari ini sampai jam 10, nah ini kita putuskan sebentar, nanti kita on lagi ya. Dan teman-teman diharapkan masih tetap bergabung, dan nanti di akhir sesi insya Allah akan ada collab ya dengan teman-teman yang berkenan untuk praktek ataupun interaksi. Nah, kita kasih ruang di situ. Nah, ini ternyata kita jadwalkan mulai jam 8 sampai jam 10. Jam 9 ini sudah ada notis ya untuk live-nya diakhiri terlebih dahulu. Nah, artinya nanti kita berpisah sebentar tapi kita on lagi gitu ya. Kita on lagi. Nah, gitu. Oke, untuk halaman 26 cara bacanya seperti itu tadi. Nah, ini sementara kita cut sebentar ya, kita break sebentar. Nanti saya on-kan lagi, teman-teman silahkan untuk bergabung kembali ya. Nah, ini kita tidak tidak
end dulu, tidak selesai dulu, tapi karena sistem ya, jadi kita off-kan sebentar, nanti kita masuk lagi, gitu ya, sahabat-sahabat semua. Aku punya tilawati kayak sama, anakku baru tilawati satu baru, betul sekali Kak Yola Widya, ini pakai tilawati satu. Nah, ini baru tilawati satu. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin belajar Al-Quran mulai dari nol, kita mulai dari tilawati satu, Kak Yola ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini pakai metode apa ya, Kak Eva? Pakai metode tilawati. Nah, kakak-kakak semua yang mungkin ingin memiliki bukunya, nanti bisa menghubungi kantor cabang terdekat. Biasanya di kabupaten kota itu ada cabangnya masing-masing. Kalau aku pakai metode qiraati, alhamdulillah sama Kak Anotera ya. Kalau nun kecil dibaca gimana Kak? Oh, itu nun kecil namanya nun shakhir lil wasol, itu pokok bahasan di jilid 6 nanti. Nah, apa bedanya sama metode qiraati? Sebenarnya sama ya Kak ya. Sebenarnya metode membaca Al-Quran itu semuanya sama. Tentunya yang paling dasar itu adalah menggunakan lagu ros gitu ya. Menggunakan lagu ros, baik ada yang 2 nada maupun 3 nada. Nah, tinggal ini penyampaian atau cetaknya huruf-huruf Al-Qurannya. Nah, ini dibuat bagaimana gitu ya. Beda metode. Oh iya, nggak apa-apa kakak, beda metode nggak apa-apa. Nah, ini berarti untuk menambah wawasan ya. Assalamualaikum kakak, salam dari Jember. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kemarin saya selesai dari Jember ya, minggu kemarin. Nah, salam untuk keluarga di rumah ya Kak Bunda. Jika anak-anak belum bisa membedakan huruf, sebaiknya gimana, langsung pakai nada apa gak usah? Nah, sebenarnya nada sebagai penunjang. Untuk prioritas tetap makharijul huruf, sifatul huruf maupun tajwidnya. Ikut belajar monggo. Nah, baik, ini saya off-kan sebentar ya sahabat-sahabat semua, karena sudah ada notis lagi. Nanti sebentar lagi saya on-kan gitu ya. Baik, mohon maaf sementara yang belum bisa saya jawab untuk chatnya. Nah, ini saya off-kan sebentar aja. Nah, saya tak on lagi setelah ini. Baik, tidak saya tutup dulu ini karena belum selesai.